Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Zain. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penerapan Business Intelligence pada SIA atau Sistem Informasi Enterprise. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bagaimana hubungan Business Intelligence dengan Sistem Informasi Enterprise eh, dengan NIM 1235031 1494 dan dosen pengampu mata kuliahnya Ibu Feby Nursalisa Eskomenkom. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ada total 9 pertanyaan yang berhubungan tentang bisnis intelijen dan sistem informasi enterprise. Nah, jadi yang pertama itu tentang pengertian bisnis intelijen. Bisnis intelijen adalah seperangkat konsep, metode, dan proses yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dalam melakukan pengambilan keputusan bisnis melalui pemanfaatan berbagai sumber informasi. Bisnis intelijen itu mencakup aktivitas yang memperoleh, menggunakan, mengelola, menganalisis, dan melakukan distribusi informasi ke seluruh organisasi untuk mendukung keputusan taktis maupun strategis. Selain itu, bisnis intelijen ini merupakan kombinasi antara arsitektur, database, alat analisis, aplikasi, dan metodologi yang membantu mengubah data menjadi informasi dan pengetahuan untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, contohnya, misalnya ada sebuah perusahaan retail memiliki ribuan transaksi penjualan setiap hari yang tersimpan di dalam sistem ERP mereka. Data transaksi tersebut kita dikelola melalui analisis menggunakan konsep bisnis intelijen yang berguna untuk mengetahui produk apakah yang paling laris, wilayah dengan penjualan tertinggi yang mana saja, waktu penjualan yang ramai kapan saja, dan tren peningkatan atau penurunan penjualan terhadap suatu produk. Nah, hasil analisis ditampilkan dalam bentuk dashboard, sehingga manajer dapat melakukan pengambilan keputusan seperti menambah stok produk yang paling diminati atau membuat promosi pada wilayah yang penjualannya turun. Nah, salah satu contoh alat untuk tools untuk memvisualisasikan data yang saat ini saya sedang pelajari, yaitu ada beberapa, seperti kita bisa memvisualisasikan data menggunakan Microsoft Excel atau menggunakan Tableau dan Power BI. Jadi ketiga tools ini bisa menghasilkan dashboard yang dapat mendukung manajer untuk mengambil keputusan terhadap bisnis mereka. Yang kedua, konsep ACE atau Enterprise Information System. Nah, jadi konsep dari sistem informasi enterprise ini adalah mengintegrasikan seluruh proses bisnis, sumber daya data, sumber daya dan fungsi organisasi ke dalam satu sistem yang terhubung sehingga informasi yang dibagikan dan digunakan secara real time oleh seluruh bagian di dalam perusahaan. Tujuannya itu yaitu untuk menghilangkan silo informasi, yaitu kondisi ketika setiap departemen bekerja dengan sistem dan data terpisah-pisah. Nah, dalam organisasi tradisional atau organisasi yang uh, arsitekturnya tertinggal, departemen seperti penjualan, gudang, keuangan, dan SDM itu sering sekali memiliki sistem yang masing-masing, sehingga data itu sulit dibagikan dan akibatnya terjadi duplikasi data, keterlambatan informasi, dan keputusan yang kurang efektif. Sistem informasi enterprise ini juga hadir untuk mengintegrasikan seluruh sistem tersebut dalam satu platform, sehingga informasi itu dapat mengalir secara otomatis dan secara real time antar departemen. Nah, kemudian juga ada integrasi. Nah, jadi secara singkat, konsep ACE ini yaitu adalah mengintegrasikan seluruh departemen menggunakan data yang sama dan mengurangi redundansi data atau duplikat. Kemudian dia berorientasi kepada proses bisnis dan fokusnya kepada alur proses bisnis lintas fungsi, bukan hanya masing-masing departemen. Dan yang ketiga, dia itu bersifat real-time information dan database-nya terpusat dan mendukung pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga itu tentang hubungan ACE dan BI. Nah,
Business intelligence dan sistem informasi enterprise itu memiliki hubungan yang saling melengkapi. Seperti yang kita telah bahas sebelumnya, sistem informasi enterprise ini menghasilkan dan mengumpulkan data operasional dari berbagai proses bisnis. Sedangkan business intelligence ini mengelola menjadi informasi, pengetahuan, dan insight yang bisa berupa visual yang berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan. Dengan data lain, dengan kata lain, enterprise system ini berfungsi sebagai sumber data, sementara BI ini berfungsi sebagai alat analisis yang mengubah data menjadi informasi strategis, seperti diagram di bawah ini. Nah, jadi kita tahu bahwa konsep Enterprise Information System ini dia adalah platform terintegrasi yang datanya tersimpan di dalam satu dokumen, yang mana ini mirip seperti lumbung. Nah, sementara sementara karena datanya sudah terintegrasi dan dia tercatat secara real time, jadi kita bisa gunakan tools-tools seperti Power BI, Microsoft Excel, dan Tableau. Nah, untuk kita mengambil insight, informasi, pengetahuan yang berguna untuk melakukan pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat itu tentang komponen utama dalam bisnis intelligence. Nah, dalam arsitektur BI ini ada 4 komponen utama, yaitu data warehouse, business analytic, business performance management, dan user interface atau dashboard. Nah, keempat komponen ini bekerja secara terintegrasi untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna dalam melakukan pengambilan keputusan atau decision making. Nah, jadi yang pertama itu data warehouse. Nah, jadi singkatnya data warehouse ini adalah gudang data yang menyimpan data histori dari berbagai sumber di dalam organisasi, seperti sistem penjualan, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Dan data yang tersimpan telah melalui proses integrasi, sehingga memiliki format yang seragam dan siap digunakan untuk analisis. Yang kedua itu business intelligence. Nah, business intelligence ini singkatnya adalah sekumpulan metode atau alat analisis yang kita gunakan untuk mengelola data menjadi informasi dan pengetahuan yang bernilai bagi organisasi. Nah, komponen ini juga memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis dan menemukan pola dan mengidentifikasi tren serta menghasilkan prediksi yang mendukung pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya itu komponen yang ketiga itu ada business performance management. Nah, jadi ini merupakan komponen yang digunakan untuk memantau, mengukur, dan mengevaluasi kinerja organisasi berdasarkan indikator kerja utama atau Key Performance Indicator atau KPI yang biasa kita kenal. Nah, yang keempat itu ada user interface atau dashboard. Nah, user interface atau dashboard ini merupakan antarmuka yang digunakan pengguna untuk mengakses hasil dari analisis BI. Entah itu dia menggunakan Microsoft Excel, entah itu dia menggunakan Tableau, entah itu dia menggunakan Power BI, dan tools-tools lain yang bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan data. Nah, dashboard ini secara umum menyajikan informasi dalam bentuk grafik, tabel, indikator, dan visualisasi lainnya. Sehingga lebih mudah dipahami oleh manajemen. Ibaratnya dashboard ini seperti summarize atau kesimpulan atau ringkasan atau insight dari seluruh diagram-diagram atau data-data yang telah ada pada sheet-sheet sebelumnya. Jadi dashboard ini merupakan gabungan dari seluruh sheet-sheet yang ada pada tools-tools tersebut. Nah, jadi dia ditampilkan di dalam dashboard agar terlihat agar manajer itu bisa melihat data itu pada banyak data hanya dalam satu halaman. Kemudian proses bisnis intelijen. Nah, untuk menghasilkan insight yang mendukung pengambilan keputusan di dalam bisnis, itu membutuhkan proses yang disebut dengan proses BI. Nah, runtutan kerjaan ini dimulai dari data source dan sampai menghasilkan insight dan knowledge yang mendukung proses bisnis. Nah, jadi yang kita tahu sebelumnya bahwa ACE itu Enterprise Information System itu dia mengumpulkan data yang terkumpul dari beberapa sumber, itu disebut data sources. Kemudian data tersebut digabungkan dan disimpan
dan kita simpan datanya atau data consolidation. Kemudian data-data tersebut itu kita lakukan pembersihan dan persiapan data atau selection dan pre-processing. Nah, kemudian setelah data tersebut dipilih dan data tersebut sudah dibersihkan, artinya kita menghilangkan noise-noise atau hal-hal yang tidak konsisten dalam data tersebut, kita perbaiki, lalu kita gunakan tools-tools seperti Microsoft Excel, Power BI, dan Tableau untuk melakukan proses menemukan pola dan informasi-informasi tersembunyi atau prosesnya disebut data mining. Nah, kemudian dari hasil ini kita bisa membuat memperkirakan bagaimana makna atau penjelasan dari hasil pengelolaan data tersebut. Nah, setelah kita memberikan makna atau penjelasan dari hasil pengelolaan data tersebut, kita bisa mulai untuk menghasilkan pengetahuan yang mendukung keputusan bisnis kita. Nah, kemudian yang keenam itu manfaat BI, Business Intelligence, dan ACE. Nah, jadi di sini ada beberapa manfaat dari Business Intelligence dan Enterprise Information System. Nah, yang pertama itu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Nah, contohnya itu apa? Misalnya stok real time itu dia tersedia. Kemudian data penjualannya akurat. Kemudian informasinya sudah lintas departemen. Jadi dia tidak hanya eh, ter informasinya tidak hanya terkurung di dalam satu departemen yang kita sebut dengan silo, informasi yang silo gitu. Kemudian yang kedua itu mempercepat proses pelaporan. Nah, contohnya itu laporan otomatis yang tersedia, rekap data yang instan, dashboard yang selalu diperbarui. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Nah, contohnya itu mengidentifikasi produk yang terlaris apa saja, analisis tren penjualannya apa saja, dan strategi berbasis data. Nah, jadi untuk sekarang perusahaan-perusahaan itu direkomendasikan untuk mengambil strategi atau untuk menentukan langkah dan strategi itu berbasis data. Dan yang keempat, keuntungan yang keempat adalah meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Nah, contohnya status pesanan real time, respon pelanggan yang cepat, dan informasi pengiriman yang akurat. Nah, kemudian manfaat yang kelima itu meningkatkan pendapatan perusahaan. Contohnya, promosi kita menjadi lebih efektif, penjualannya meningkat, dan bisa mengidentifikasi peluang-peluang pasar yang lain. Dan yang keenam itu memantau kinerja organisasi secara real time. Nah, contohnya itu ada KPI, Key Performance Indicator perusahaan, dan target penjualan dan kinerja dari setiap departemen-departemen. Nah, kemudian yang ketujuh, penerapan bisnis intelijen pada modul enterprise. Nah, bisnis intelijen ini dapat diterapkan pada berbagai modul yang ada di dalam sistem enterprise. Nah, yang seperti kita sudah praktekkan sebelumnya tentang kita pernah mencoba tentang menggunakan tools Odoo. Nah, jadi tools Odoo itu yang kita pelajari juga kan beberapa modul. Pertama ada modul penjualan, modul persediaan, modul keuangan, dan modul SDM. Nah, ternyata bisnis intelligence ini bisa terintegrasikan atau ibaratnya dia bisa masuk ke dalam modul-modul yang ada di dalam ini di dalam modul-modul enterprise seperti pada modul penjualan atau modul sales gitu kan. Dalamnya itu ada analisis tren penjualan, mengidentifikasi produk terlaris, kemudian bisa mengevaluasi kinerja tenaga penjualan. Kemudian pada modul persediaan atau inventory gitu, kita bisa monitoring stok barang, analisis perputaran persediaan, prediksi kebutuhan stok. Kemudian pada modul keuangan atau finance, itu kita bisa dimasukkan seperti analisis profitabilitas, monitoring arus kas, pengukuran ROI dan investasi. Nah, kemudian pada modul SDM atau Human Resource, kita bisa melakukan analisis produktivitas karyawan, melakukan monitoring terhadap tingkat kehadiran, dan evaluasi kinerja pegawai. Nah, yang ke-8 itu apa saja sih teknologi pendukung bisnis intelijen? Nah, pertama ada ETL atau Extract, Transform, dan Load. Nah, jadi ini digunakan untuk mengekstrak, mentransformasi, dan memindahkan data ke data warehouse. Kemudian ada data warehouse. Data warehouse itu tempat penyimpanan.
data storage yang terintegrasi dengan kebutuhan analisis. Kemudian ada data mart, yaitu subbagian di dalam data warehouse yang dirancang untuk kebutuhan departemen tertentu. Kemudian ada OLAP atau Online Analytical Processing. Jadi teknologi ini memungkinkan kita untuk melakukan analisis data multidimensi secara cepat dan interaktif. Kemudian ada data mining, yaitu teknik untuk menemukan pola, hubungan, dan pengetahuan baru dari data yang besar atau data yang banyak. Nah, yang terakhir itu implementasi business intelligence. Nah, salah satu contoh penerapan business intelligence itu adalah misalnya pada perusahaan retail. Nah, data penjualan dari sistem ERP ini dikumpulkan ke dalam data warehouse. Nah, eh, selanjutnya peran business intelligence di sini yaitu melakukan analisis data tersebut menggunakan OLAP dan data mining. Nah, untuk mengetahui berbagai hal. Ya, contohnya seperti produk yang paling laris, daerah dengan penjualan tertinggi, tren penjualan bulanan, dan pola pembelian pelanggan. Nah, dari hasil analisis-analisis tersebut yang ditampilkan di dalam, nah dapat ditampilkan di dalam dashboard, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan seperti menambah stok produk tertentu dan membuat promosi pada wilayah tertentu atau menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, konsep ini sesuai dengan tujuan BI, yaitu mengolah data atau mengubah data menjadi informasi, pengetahuan, dan keputusan bisnis. Nah, sekian teman-teman presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.